hartamu? Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Ini semua akan ditanya. Namun sebelum semua yang ditanya, yang lebih dulu kalau ditanya adalah salat. Kalau dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah." Amalan yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dimintakan pertanggungjawaban pada hari itu adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, akan baik amalan-amalan salat dia yang lain. Wa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau salatnya rusak pula amalan-amalan soleh dia yang lain. Jadi salat ini sangat menentukan. Biar antum rajin umroh, biar antum rajin bersedekah, biar antum rajin berpuasa. Tapi salat 5 waktunya bolong-bolong, rusak itu pahala amalan soleh yang tadi. Ini hadisnya. Wa in fasadat fasada sairu amali, kata Nabi. Kalau rusak salatnya, rusak pula amalan-amalan soleh dia yang lain. Maka dari itu mari kita jaga salat ini. Ya, mari kita perhatikan. Tentu tidak mungkin kita bisa menjaga salat itu dengan kualitas yang benar kalau kita tidak kaji tuntunannya. Ya. Kalau kita tidak tahu tuntunannya. Sama dengan, mohon maaf, di kantor ini tidak mungkin ada karyawan yang bisa disiplin kalau dia nggak tahu aturan-aturannya. Ya. Masuk jam 8, dia datangnya jam 9. Dia kira itu benar karena dia nggak tahu aturan. Gitu. Pulang dia semau-maunya, dia nggak tahu aturan. Nggak bisa dia disiplin kalau dia nggak paham tentang aturan yang ada di situ. Nah, begitu pula salat. Nggak mungkin antum bisa salat benar, ya, sesuai dengan tuntunan yang benar kalau antum tidak pelajari tuntunannya ini. Nah, alhamdulillah kita sangat bersyukur, ya, lembaga atau kantor ini bukan kantor agama, ya, bukan kantor dakwah, tapi memfasilitasi kita dengan kajian yang rutin. Alhamdulillah, di sini kita sama-sama mengkaji kitab para ulama, dan saya bawakan sama antum kitabnya, ya. Supaya saya bisa bertanggungjawabkan kepada antum apa yang saya sampaikan ini. Ya, kalau ada rujukan-rujukannya, ada dalil-dalilnya sangat jelas semua yang kami sebutkan. Ini, ya. Nah, jadi salat ini urgennya adalah amalan yang pertama kali yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah salat. Kemudian kata para ulama, wa hiya akhiru ma yufqadu minad din. Dan salat ini syariat yang paling terakhir akan hilang dari agama ini. Jadi syariat Islam itu hilang sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu. Ya, misal saya kasih contoh sama antum, ya. Dalam Islam ada syariat pembagian harta warisan. Sekarang tidak semua orang yang meninggal hartanya dibagi sesuai dengan, ya, ketentuan syariat. Gitu, ya. Ada orang baku sepakat, ada yang baku rampas. Padahal kan ada syariat. Nah, syariat tentang pembagian harta warisan itu mulai hilang gitu. Contoh yang lain, nikah. Islam memerintahkan kita untuk menikah bagi laki-laki yang sudah mampu. Kata Nabi, ayuha syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadda lil basar wa ahsana lil faraj. Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu hendaklah dia menikah, karena nikah itu dapat mensucikan pandangannya dan dapat menjaga kehormatannya. Nikah. Kita lihat sekarang, orang banyak cuma pacaran. Ya, nanti sepuas pacaran, kalaupun dia menikah, dia nikah. Kalaupun tidak, dia kasih putus. Ganti lagi pacar yang lain. Nah, jadi syariat ini berkurang. Nah, kata Nabi SAW, ya, latankudunna ural islami urwatan fakullama inqadat urwatun tashabbatat nasi billati taliha fa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Kata Nabi, hukum Islam ini akan hilang sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu. Yang pertama kali akan hilang adalah hukum. Dan yang terakhir kali hilang adalah salat. Makanya sekarang hukum itu, antum jangan mimpi untuk mendapatkan keadilan, ya. Meskipun sidang agama susah, karena memang hukum itu hilang sedikit demi sedikit, kata Nabi. Dan dia syariat yang pertama kali hilang dalam Islam ini, hukum, ya, hukum. Coba antum lihat, kadang-kadang yang sudah jelas haram sekarang mulai diperdebatkan, minimal syubhat begitu. Bahkan ada yang sudah menghalalkan, ya, begitu. Ya, yang haram sudah mulai diperdebatkan, bahkan mulai diboleh-bolehkan. Antum lihat sekarang, ya. Dan mereka yang memperdebatkan itu juga ustadz-ustadz, ya, para penceramah-penceramah.
Padahal dalilnya tidak pernah berubah. Ada. Ya, dengan alasan fikih kontemporer, dengan alasan modernisasi dan sebagainya, akhirnya dirubah-rubahlah hukum tersebut. Ini Nabi sudah sebutkan bahwa akan hilang syariat Islam itu sedikit demi sedikit. Yang pertama kali hilang adalah hukum, dan yang terakhir kali akan hilang adalah sholat. Dan masih banyak sebetulnya urgen tentang masalah sholat ini, cuman mau habis waktu kita untuk membahas tentang hal tersebut. Cukuplah bagi kita urgen sekali tentang masalah sholat ini. Kalau bahasa saya itu, sholat ini harga mati. Ya, jangan ditawar-tawar lagi. Kalau dalam hadis itu kata Nabi, fa ilam tastati qa'iman fa qa'idan. Kalau Anda tidak mampu melaksanakannya berdiri, duduk. Ya, fa ilam tastati qa'idan fa qiyaman. Kalau engkau tidak mampu duduk, maka berbaring. Ya, sampai segitu pelaksanaan salat ini. Ya, tidak boleh ditawar. Aduh Ustaz, ana lagi asam urat ini, enggak mampu berdiri. Ya, kalau enggak mampu berdiri, duduk. Ya, Islam berikan kesempatan duduk. Saat nggak bisa juga duduk, ya udah berbaring, boleh. Ya, nggak boleh ditawar-tawar. Bahkan saya baca dalam kitab ini nih, ya, Al-Mulakhas Fiqhi, Dr. Saleh Al-Fauzan, salah satu seorang mufti di Arab Saudi, beliau menyebutkan banyak kesalahan kaum muslimin sekarang, ketidakpahaman mereka tentang masalah hukum sholat ini. Ada sekarang kan, mohon maaf, sudah zaman modern, banyak rumah sakit begitu. Di rumah sakit itu, mohon maaf, yang sudah dewasa-dewasa, kadang sampai pempres gitu kan. Nah, banyak yang beralasan, saya tidak mau sholat karena bernajis. Gitu kan. Saya belum mau sholat dulu karena nggak suci. Ya. Saya nggak sholat dulu karena nggak bisa berwudu. Padahal ini tidak boleh menjadi alasan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau antum tidak mampu keluarkan itu pampers, ya, meskipun ada najis di situ, salatlah. Ya. Jangan sampai hilang waktunya. Dan kalaupun tidak ada air, bertayamumlah. Ya. Kalaupun tidak ada yang membantu untuk mentayamumkan, semampu kita apa yang bisa kita buat. Asal salat ini jangan tinggalkan. Sampai segitu para ulama menjelaskan kepada kita. Makanya Nabi SAW pada waktu wafat, pada waktu mau wafat, beliau mengatakan as-salatu salatu salatu salah wa ma malakat aimanukum. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Itu ulang-ulang Nabi ulangi, ya, tentang masalah salat. Namun sedih kita zaman sekarang, antum lihat, masjid tidak terlalu besar sebetulnya Miftahul Jannah ini. Ya, tapi coba antum lihat berapa saf, ya, jamaah yang datang. Padahal kalau mau dilihat masyarakat muslim di situ, kalau datang semua mungkin nggak muat itu masjid. Ya, itulah kondisi kita sekarang. Makanya insya Allah dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, mari semangati diri, saling mengajak satu dengan lainnya. Insya Allah termasuk insya Allah penyampaian-penyampaian ini kita terima dengan ikhlas dan masuk di hati. Mudah-mudahan dia menjadi hidayah, ya, di rumah tangga kita masing-masing. Karena sekali lagi hidup ini singkat. Ada saatnya kita akan tinggalkan dunia ini. Ada saatnya kita akan lepas nikmat seluruh yang kita nikmati ini. Dan saatnya kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah kita akan bawa sekali lagi cuma ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjut kepada inti pembahasan kita. Hukmu tarkus sholah. Apa hukumnya orang meninggalkan sholat? Ya, ini fikih, ya, bicara tentang hukum. Tentu kita bukan Tuhan menghukum-hukumi orang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan hadis-hadis berdasarkan petunjuk Allah tentang hukum-hukum ini. Sehingga hukum ini menjadi pegangan kita. Tentu kita tidak menghukumi orang semau-maunya kita. Tapi hukum itulah yang Allah sebutkan begini. Nah, di sini hukmu tarkus sholah, ya, kata para ulama, tarkus sholati juhudan biha wa ingkaran laha kufrun wa khuruju an millatil Islam bi ijma'il muslimin. Siapa meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, ya, siapa meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya dan mengingkari kewajiban sholat tersebut, maka dia telah kafir, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi ijma, ya, ijma. Syaratnya dua, dia menentang kewajibannya dan dia mengingkari kewajibannya.
Mengingkari kewajibannya itu begini. Siapa suka sholat? Sholat. Yang nggak suka sholat, jangan antum paksa-paksa. Seakan-akan sholat itu tidak wajib. Ya, gitu kan? Dia mengingkari kewajiban. Nah, menentang kewajibannya, dia tentang. Kenapa nggak paksa-paksa orang mau sholat? Ya, kalau nggak suka sholat, sholat. Jangan paksa-paksa ke orang. Nah, itu menentang kewajiban. Ya. Nah, dua ini syaratnya. Siapa yang tidak melaksanakan sholat karena menentang kewajibannya dan mengingkari kewajiban sholat, maka telah keluar dari Islam, meskipun namanya Ahmad, Muhammad, Faisal, Ahmad, dan sebagainya, Aisyah, Khadijah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak Islam lagi. Ya, meskipun KTP-nya masih terus Islam, kartu keluarga agamanya Islam, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sudah keluar dari Islam berdasarkan ijma'ul muslimin, ijma' sepakat para ulama tentang hal tersebut. Namun, ini kalau orang meninggalkan sholat karena malas atau karena sibuk, beda ini ya. Kalau tadi dia tentang kewajibannya, dia ingkari kewajibannya. Kalau ini dia malas. Abang, ayo kita sholat. Video anak lala, capek, banyak kegiatan tadi. Ya, gitu kan, malas. Atau karena dia sibuk. Ya, Mas, ayo kita ke masjid. Ente lihat ini anak banyak sekali tugas begini. Ente lihat ini masih banyak orang yang mau beli barang-barang saya. Ya, sibuk dia. Nah, kata para ulama, orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu ini maksudnya, sholat sunnah itu lain nanti pembahasannya. Orang yang tidak melaksanakan sholat karena malas dan karena sibuk, maka dia tidak kafir. Tapi dia fasik. Ya. Jadi ini bisa dibedakan. Jangan sampai antum salah paham. Saya takut antum tidak fokus, akhirnya salah memberikan hukum ini ke orang-orang. Oh, kafir ente ini tidak sholat. Jangan dulu, ya. Jangan semudah itu menghukumi orang kafir, ya, karena kalimat itu sangat berbahaya. Ya. Kata para ulama, orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena sibuk, maka dia adalah fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang persaksiannya tidak diterima. Ya. Misal, dalam pernikahan itu kan ada 4 syarat sah nikah. 2 orang saksi, wali, ijab kabul, mahar. Kalau salah satu di antara 4 ini nggak sah nikah. Ya. Nah, sahihnya di 4 ini ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini harus bukan orang fasik. Kalau dia orang fasik, nggak sah pernikahannya kalau tidak terpenuhi persyaratan. Jadi kalau antum nikahkan anak, terus saksinya tidak sholat 5 waktu, tidak sah nikahnya itu. Ya, itu maksudnya. Makanya kalau mau nikahkan anak itu, jangan cuma sibuk dengan undangan, dengan catering, dengan gedung dan sebagainya, tapi fokus dengan 4 ini juga. Ya, 2 saksi, ya, wali, mahar, dan ijab kabul. Karena itu penentu sah atau tidaknya pernikahan. Jadi ini, ya, fasik. Orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu ini, dia cuma sholat sewaktu-waktu, atau kalau sholat nanti kalau ada waktu, maka dia adalah orang fasik. Ya, persaksiannya tidak diterima. Namun, ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Ya, jadi menghukumi mereka ini bukan orang kafir, tapi fasik. Ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Nah, orang di Indonesia paling banyak mengklaim mazhab Syafi'i. Inilah pernyataan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i mengatakan, ini antum dengar baik-baik. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan orang fasik ini karena tidak sholat 5 waktu disebabkan karena dia sibuk dan karena dia malas. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, wajib bagi dia untuk dibujuk, diajak. Kalau tegak di situ hukum Islam, tentara-tentaranya tentara Islam, polisi-polisinya polisi Islam, begitu. Maka tentara dan polisi ini oleh negara memerintahkan untuk menyuruh mereka-mereka yang tidak sholat 5 waktu ini untuk supaya sholat.
Kalau mereka tidak mau, ancam. Boleh diancam. Kalau ngoninya mau sholat, tak sita ini harta-harta di sini. Kalau polisi dan tentara kan takut orang. Karena dia punya jabatan tentang hal tersebut. Nah, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, boleh dia diancam supaya dia sholat. Kalau ternyata sudah dibujuk, sudah diancam, juga tidak sholat, berikan waktu. Kalau sampai 1 tahun, kamu belum sholat juga, awas. Akan ada hukuman. Nah, kalau sudah dikasih waktu seperti ini, kemudian tidak sholat juga, maka kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia ditangkap, lalu digantung, kemudian dipancung lehernya. Begitu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau terang mengklaim sebagai mazhab Syafi'i, banyak ini orang yang mau dipancung. Ya, karena banyak yang tidak sholat 5 waktu. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, dia tidak dipancung, ya, tapi dia dimasukkan ke penjara. Kalau dia belum bertobat, jangan kasih keluar sampai mati dia di situ. Tapi kalau dia sudah bertobat, semulai sholat, dapat lihat, boleh kasih keluar. Itu mazhab Imam Abu Hanifah, bukan Imam Syafi'i. Ya, ini disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq. Ini bukunya, ya, saya bawakan sama antum. Nah, itu saya tidak bacakan lagi, ya, bahasa Arabnya, namun intinya seperti itu. Ini supaya orang tahu tentang hukum sholat ini, ya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Dan ancamannya tidak main-main. Banyak hadis, banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang ancaman-ancaman mereka ini. Salah satu di antaranya yang cukup masyhur di surah Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Kata Allah kepada mereka yang tidak sholat 5 waktu ini. Jadi di neraka itu ada macam-macam tingkatannya. Ada neraka jahanam, neraka sa'ir, neraka sakar. Penghuni neraka sakar ini Allah tanya, "Masalakakum fi sakar?" Apa penyebab kalian masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, karena waktu di dunia dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Jadi yang pertama alasan mereka dimasukkan ke neraka sakar karena tidak salat 5 waktu. Makanya jangan main-main dengan masalah salat 5 waktu ini, ya. Ya, kita melihat begitu banyak orang yang tidak peduli, ya, maka jangan sampai kita juga ikut-ikut, ya, dan sama dengan mereka. Kedua, hukum yang saya ingin bahas, kapan seseorang diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu? Sepakat para ulama, seseorang diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu sejak usia 7 tahun. Dan dipukul sejak usia 10 tahun. Dan dicatat dosa kalau usia sudah balik. Jadi 3, ya. 7 tahun sudah mulai diperintahkan. Jadi kalau antum punya anak usianya sudah 7 tahun, sudah mulai panggil-panggil ke masjid. Kalaupun tidak diajak ke masjid, ya, uminya ajari dia sholat di rumah. Kalau sudah 10 tahun juga belum mau, pukul. Kalau sudah balik nggak sholat, sudah dicatat dosa. Kata Nabi SAW, "Murru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum biha alaihi asyar." Suruhlah anak-anak kamu melaksanakan sholat kalau usianya 7 tahun, pukullah mereka kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat juga. Ya, itu. 3, dan ini terakhir yang saya ingin sebutkan, agak panjang nomor 3 ini. Mawaqitus sholah, waktu-waktunya. Ini penting supaya antum tahu, ya. Waktu-waktu sholat. Jadi para ulama, alhamdulillah, lewat hadis-hadis Nabi telah mereka kumpulkan, menjelaskan kepada kita serinci-rincian tentang masalah waktu sholat ini. Dan para ulama bersepakat membagi waktu sholat ini menjadi 3. Ada sholat di awal waktu, ada sholat di pertengahan waktu, dan ada sholat di akhir waktu. Ketiga-tiganya ini sah. Ya, sholat di awal waktu, sholat di pertengahan waktu, dan sholat di akhir waktu. Nah, mari kita lihat waktu-waktu sholat tersebut. Ini tentu berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu Allah wajibkan bagi orang beriman dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi sudah ditentukan waktunya. Ya, antum bikin waktu-waktu tertentu. Makanya sepakat para ulama, siapa yang melaksanakan sholat belum masuk waktunya,
Dengar baik-baik ini. Siapa melaksanakan sholat belum masuk waktunya, sholatnya tidak sah dan berdosa orang itu. Misal, Bob bilang, anak kok malas bangun subuh. Anak sebelum sholat subuh sekarang jo. Ya. Nah, sepakat para ulama sholatnya tidak diterima dan dia berdosa. Karena belum masuk waktu sholat. Dan bagaimana hukumnya kalau sudah berakhir waktu sholat? So, habis waktu sholat, baru dia mau sholat. Kata para ulama, kalau berakhir waktu sholat, dengan sengaja dia menunda-nundanya, maka dia berdosa. Tapi kalau berakhir waktu sholat, tidak sengaja, maka sholatnya sah. Contoh, antum tertidur subuh, alarm bunyi-bunyi antum kasih mati, karena mungkin ngantuk berat. Akhirnya cahaya matahari sok kena di mata. Astagfirullah, 6:30. Belum sholat subuh. Tertidur antum. Boleh sholat subuh pada jam begitu. Ya, sah. Dan dalilnya ada banyak di sini. Nanti melihat kalau ada waktu untuk sampaikan, saya sampaikan kepada antum. Nah, saya langsung kepada waktu yang pertama adalah waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhri, idza zalati syamsi wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahdurul asr. Waktu salat zuhur itu ditandai dengan apabila bayang-bayang condong ke barat. Dulu belum ada jam. Jadi belum pakai jam. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada ya. Digital pun kita udah punya semua. Tapi perlu untuk kita tahu hukum asalnya itu waktu zuhur itu adalah apabila matahari sudah condong ke barat. Jadi misalkan kan matahari terbenam ke sana. Matahari di atas kepala kita itu biasanya bayangannya lurus dengan kita. Nggak ke sana. Karena matahari di atas kepala. Nah, itu belum balas salat zuhur. Nanti dia sudah ke sana, sehingga bayangan kita sudah ke sana sedikit. Nah, itu sudah masuk waktu zuhur namanya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu, ya, wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdur asar. Ya, bahwa bayangan dia sudah ke timur. Maka masuk waktu zuhur sampai sebelum masuk waktu asar. Ya, jadi itu waktu zuhur sejak matahari condong ke barat sampai sebelum masuk waktu asar. Itu waktu zuhur, ya. Dan waktu zuhur ini antum dengarkan hadisnya. Illa annahu yustahabbu ta'khiru salatu zuhri an awwali waqti inda shiddatil har hatta la yadhhab al khusyu' wa ta'jilu fi ghairi dzalika. Diperintahkan untuk mengakhirkan waktu zuhur di awal waktunya kalau kondisinya sangat panas. Kan ada orang mengatakan, oh pokoknya masuk zuhur langsung sholat. Itu namanya ruhul masjid. Tidak. Ya. Kalau kondisi darurat, mungkin orang di Indonesia tidak terlalu terasa panasnya di Indonesia. Kalau antum di negara-negara yang panas, ada kondisi-kondisi itu sangat panas. Maka Nabi SAW memerintahkan, kalau sangat panas, kasih lambat-lambat sedikit. Dengar hadisnya. Hadis ini dari Anas. Anas ini, radhiyallahu anhu, orang yang tinggal di rumah Nabi. Dia sangat tahu tentang hadis-hadis ini. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal bard bakara bis salati wa idza ishtardal harra abrada bis shalah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW kalau cuaca agak dingin, beliau salat zuhur awal waktunya. Tapi kalau cuaca sangat panas, beliau akhirkan sedikit. Ya, itu artinya, boleh dong, ya kalau misalkan zuhur jam 12, boleh dong setengah 1, boleh dong jam 1, tidak masalah. Ya, boleh. Ini ya hadisnya. Baik, yang kedua, waktu salat asar, saya percepat saja. Waktu salatul asar ini adalah yadkhulu bisayrurati dhillu syai'in mislahu ba'da fil zawali wa yamtaddu ila ghurubi syamsi. Waktu salat asar ini dimulai dengan bayang-bayang kita sama dengan panjangnya kita. Jadi mohon maaf kalau handphone antum taruh begini, bayangannya di sini sama dengan panjangnya handphone. Itu berarti sudah masuk waktu asar. Ya, karena kalau semakin turun, semakin panjang bayangnya. Ya. Kalau antum ini nih, ya, ini ada bayangan di saya ini.
bayangan sedikit. Nah ini cuma sampai sini bayangannya. Kalau saya kasih ke sana, berarti pendek bayangannya. Tapi kalau saya kasih jauh, ya, nah, makin panjang dia. Begitu. Ya. Dulu karena belum ada jam, orang hanya dengan ini. Ini sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita, karena orang sudah pakai digital sekarang, sudah ada jam ya masing-masing. Namun saya hanya ingin sebutkan supaya antum tahu hukum asalnya begini nih. Ya. Dan intinya untuk antum dapat dalam hukum ini tadi, bahwa di zuhur itu Nabi kadang-kadang salat bukan di awal waktu, beliau akhirkan sedikit, dan itu boleh. Ya. Nah, waktu asar ini sejak bayang-bayang itu sama dengan benda aslinya sampai matahari benar-benar terbenam. Jadi kalau matahari masih ada terlihat, belum masuk maghrib itu, sampai betul-betul terbenam, baru itu kemudian maghrib. Makanya kalau antum misalkan dari kantor belum sempat sholat asar, pulanglah ke rumah. Harap-harap nanti di rumah juga mau asar. Ternyata kena macet. Antum tetap ngotot di rumah anak asar. Sampai di rumah, astagfirullah. Ya. Semua maghrib ini, cepat-cepat antum wudu. Ya. Pas Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib. Antum baru asar ini nih. Sahkah salat antum? Sah. Kalau masih dapat takbiratul ihram, ya. Masih dapat takbiratul ihram ini ya, hitungannya. Masih dapat takbiratul ihram untuk asar, lalu masuk maghrib, lanjutkan, dapat antum. Ya. Tapi kalau baru Allahu Akbar, nanti sudah dapat antum. Ya. Nah, tinggal melihat apakah antum sengaja menunda-nunda, antum berdosa. Tapi kalau antum uzur, maka salatlah asar ya pada saat tersebut. Ini juga hadis-hadisnya cukup banyak, ya. Bahkan ada ancaman dari Anas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tilka salatul munafiqin yajlisu yarqubu syamsu hatta idza kanat bainal qarnaini syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Kata Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah salat orang-orang munafik, yaitu tidaklah dia salat asar kecuali sudah mau dekat terbenam matahari. Ya, dan pada waktu sudah mau terbenam matahari, dia pun cepat-cepat menyelesaikan 4 rakaat tersebut. Itulah ya salatnya orang munafik. Itulah salat orang yang munafik. Jadi jangan sampai orang ini ya salat-salat tapi orang munafik, gitu kan? Jangan tunda-tunda itu asar, insyaallah. Ya. Ya, kecuali ada uzur tertentu, ya. Uzur Allah yang tahu, ya. Uzur ini biarpun antum bilang uzur ustaz, tapi Allah yang paling tahu apa memang betul-betul uzur, gitu kan? Ya, uzur itu ya kalau kata para istafti qalbak, minta fatwa hatimu, ya. Ya sampai anda yang bikin uzur, ya. Itu. Baik, yang ketiga waktu salat maghrib. Idza ghabatis syamsu wa tawaratal bil hijab wa yamtaddu ila maghibis syafaqil ahmar. Salat maghrib itu mulai sejak terbenam matahari sampai hilang awan-awan merah. Nah, itu dulu sekali lagi belum ada jam, jadi orang cuma lihat-lihat itu di situ. Ya, terbenam matahari berarti masuk waktu maghrib. Masih ada awan-awan merah, masih ada waktu salat maghrib. Makanya orang bilang waktu maghrib itu sangat pendek, singkat. Enggak, singkat waktu maghrib itu bila dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Tapi sesungguhnya waktu maghrib itu panjang. Ya, karena dari maghrib ke isya hampir 1 jam. Ya, jadi terbenam matahari itu sampai hilang bayang-bayang merah itu hampir 1 jam. Panjang itu. Makanya jangan kurang qul huwallahu ahad dengan inna a'tainakal kautsar terus. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di salat maghrib membaca surah An-Najm. Ya. An-Najm itu 1 lembar. Gini, beliau baca dan beliau mengatakan itu pendek. Ya. Nah, tolong di sini kalau agak panjang-panjang, sabisma rabbikal a'la amma yatasaalun, panjang juga maghrib ini kok apa panjang-panjang begini. Ya. Padahal ya itu pendek sebetulnya. Ya, karena terus terbiasa dengan inna a'tainakal kautsar dan qul huwallahu ahad. Itu yang ketiga. Yang keempat, waktu salat isya. Nah ini. Yadkhulu waktu salatul isya bimaghibis syafaqil ahmar wa yamtaddu ila nisfil lail. Waktu salat isya itu masuk dengan hilangnya awan-awan merah dan berlanjut sampai tengah malam. Ya. Namun tengah malam ini para ulama ada keterangan yang cukup panjang. Ya, saya mengartikan kalau bisa paling akhir itu jam 12 salat isya. Ya, jangan antum salat isya jam 1, jam 2 gitu kan.
Salat Isya itu ya kalau bisa jam-jam 8, jam 9 bagi ibu-ibu. Ya. Kalau orang laki-laki karena ikut di masjid, ya sudah azan Isya ke masjidlah. Nah, yang pengen saya sebutkan kepada antum tentang salat Isya ini ada hadis Nabi. Ini dari Abu Hurairah, supaya antum tahu ya. Abu Hurairah anhu meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil laili aw nisfahu. Andai tidak memberatkan bagi umatku, ku perintahkan mereka mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam pertama. Di malam itu dibagi 3 oleh para ulama. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Nabi bilang, andai tidak memberatkan umatku, ku perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam pertama. Nah, jadi kalau tong bagi sepertiga malam pertama itu misalkan mulai dari jam 6, ya, kan nanti sampai jam 6 sore, kalau sudah masuk ya, maghrib, atau kita hitung dari jam 7 Isya, ya, waktunya itu malam sampai terbit fajar, ya, jadi jam 7 sampai fajar misalkan jam 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 bagi 3. 3,3. Berarti 7, 8, 9. Andai tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, ku perintahkan mereka melaksanakan salat Isya itu di jam 9. Ya, andai tidak memberatkan. Artinya, khusus salat Isya ini, afdalnya diakhirkan. Cuman, di zaman Nabi memberatkan. Kenapa berat? Karena rumah sahabat-sahabat jauh. Dulu belum ada listrik, gelap. Tempat salat mereka masjid belum pakai karpet, belum pakai tehel, ya cuman pasir begitu. Jadi kalau sudah malam itu, kalau mau tunggu sampai lat begitu tuh, aduh, dingin orang, bisa malas orang, gitu kan? Makanya kata Nabi, afkalus solati alal munafikina solatul isya'i wa solatul fajri. Solat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah solat Isya dan solat subuh. Jadi orang munafik itu solat dulu. Tapi kalau Isya dan subuh, berat orang. Kenapa? Karena Isya itu so gelap. Nabinya dapat lihat kuat orang. Ya, gitu. Maka orang datang itu supaya Nabi lihat saja. Nah, untuk Isya dan subuh gelap. Jadi nggak kelihatan. Nah, ini ya. Jadi kan banyak orang yang punya pemahaman Isya itu pas masuk Isya, adzan langsung qomat, langsung salat. Ya, padahal ada hadis Nabi ini dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa andai tidak memberatkan bagi umatku, umat Islam, ku perintahkan mereka mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam ya pertama. Itu. Terakhir, waktu salat subuh. Waktu salat subuh ini adalah yabtadi'us subuhu min tulu'il fajri shadiq wa istamiru ila tulu'i syamsi. Salat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq. Jadi fajar itu ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar bohong. Dapatnya seterang, ternyata belum. Ya. Kalau orang-orang dulu paling pintar tahu yang begini, orang zaman sekarang kadang susah untuk membedakan. Nah, kemudian akan datang ya gelap lagi, baru terang ulang. Itu namanya fajar shadiq, fajar yang benar. Nah, waktu subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq ini sampai terbitnya matahari. Itu waktu salat subuh. Dan untuk pelaksanaan salat subuh ini yustahabul mubadaratu bi salati subhi bi an tusalli fi awwali waqtiha. Sangat disunahkan dan dianjurkan salat subuh itu laksanakan di awal waktunya. Ya. Jadi khusus salat subuh ini. Dari salat-salat yang lain, subuh itu dianjurkan untuk cepat dimulai. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang lain, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Berlama-lamahlah kalian dalam berdiri salat subuh karena pahalanya besar, disaksikan oleh malaikat-malaikat. Ya. Ya, salat subuh itu malaikat siang dan malaikat malam bertemu di situ. Ya, beda dengan salat-salat yang lain. Kalau antum dohor, asar dan maghrib itu cuma malaikat siang. Ya,
Kalau Isya cuma malaikat malam. Subuh bertemu antara malaikat siang dan malaikat malam menyaksikan salat subuhnya antum. Makanya Nabi bacanya panjang-panjang. Cuma ya orang kalau sepanjang-panjang mau lari jamaah. Gitu. Saya alhamdulillah, saya bukan imam masjid, tapi saya alhamdulillah dapat masjid yang di lingkungan polisi. Jadi saya mau tes ini polisi yang tegar-tegar berdiri lama-lama ini, coba saya jadi imam, saya panjang-panjang. Tapi saya kasih tahu pada orang lebih dulu. saya ingin mengikuti ya tuntunan Nabi. Mereka alhamdulillah suka. Ya, itu. Sebagai penutup, ada namanya al-awqatul manhi anis shalah. Ada waktu-waktu yang haram hukumnya, dilarang kita melaksanakan sholat di sana. Yang pertama adalah ba'da sholatil fajri hatta tatlu syams. Setelah selesai subuh sampai terbit matahari. Itu enggak boleh ada sholat di situ ya. Ya antum ba'da subuh, enggak ada itu ba'da subuh ya. Ya semangat sekali untuk sholat sunnah ya, habis subuh dia masih sholat 2 rakaat. Nah, itu enggak ada. Itu waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, inda tulu'i hatta tafi'u qadar ramhin. Yang kedua, waktu haram melaksanakan sholat adalah pada waktu matahari terbit sampai naik kira-kira seujung tombak. Nah, ada kan dalam Islam yang pernah saya bacakan sama antum hadisnya, ada namanya sholat sunnah isyraq atau syuruk. Ya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dicatatkan seperti orang haji dan umrah sempurna, kata Nabi. 3 kali Nabi ulang itu hadis. Nah, itu namanya salat syuruk atau salat tulu'. Namun salat syuruk ini, syuruk itu artinya terbit matahari. Salat terbit matahari ini bukan pada waktu matahari terbit. Kasih naik dulu dia. Kira-kira seujung tombak. Nah, kalau di jadwal torang, misalkan ada di situ syuruk, ya. Atau tulu'. Ya, misalkan syuruk jam 6. Jangan antum salat syuruk itu jam 6. Tunggu kira-kira 15 menit. Setelah jam 6, barulah antum syuruk. Itu sudah naik dia kira-kira seujung tombak itu. Itu ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita mencari pahala, justru terjerumus kepada waktu yang haram. Itu yang kedua. Waktu haram hukumnya melaksanakan salat adalah pada waktu matahari terbit sampai kira-kira seujung tombak. Yang ketiga adalah pada waktu matahari di atas kepala kita. Ya, lurus matahari atas kepala kita. Itu disebut oleh Nabi SAW waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat dan waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Ya, waktu matahari lurus di atas kepala kita. Itu tidak lama, ya. Paling sekitar 5-10 menit ya paling lama dia. Dan yang terakhir, inda istiwa'iha hatta tamila ila al-ghurub. Ba'da salatil asri hatta taghrub. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Makanya tidak ada ba'diyah asar. Ya. Ya, kalau habis sholat asar, nggak usah ada sholat sunnah di situ. Ya, itu cuma berzikir, berdoa, baca Quran, munajat. Ya, nggak usah sholat ba'diyah atau sholat sunnah yang lain-lainnya. Nah, ini saya kira ya materi kita malam ini. Semoga bisa menjadi renungan buat kita semua. Kita perbaiki kualitas sholat kita. Tentu belum masuk kepada pembahasan tata cara sholat, gitu kan? Adab-adabnya, insya Allah. Yang mudah-mudahan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lain. Yang pasti malam ini 2 poin yang antum catat baik-baik. Yang pertama, antum telah membahas tentang kedudukan sholat dalam Islam. Ya, orang yang tidak sholat bagaimana hukumnya? Bagaimana akibatnya nanti di akhirat? Tadi sudah saya sebutkan sama antum kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa melaksanakan sholat ini sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Maka jangan antum sholat tidak mengikuti waktu tersebut. Ya, nanti semau-maunya. Nah, ikuti waktu-waktu itu. Sudah kita jelaskan, alhamdulillah. Dan sebagai kesimpulannya, ada waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Jangan antum sholat di waktu-waktu tersebut. Saya kira ini semoga berguna, bermanfaat. Ya, bila ada salah khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon ampun. Ya, kepada antum semua kami mohon maaf. Akhirnya kita akhiri dengan sama-sama berdoa, membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.